Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah solat zuhur Masjid An-Nur rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang sampai pada hari ini Allah masih mencurahkan karunia besar kepada kita semua berupa kesempatan untuk mengisi Ramadan dengan amal ibadah yang terbaik yang kita lakukan. Maka semoga segala dan semua waktu yang masih Allah berikan di bulan suci Ramadan untuk kita bisa diisi dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kutum kita siang hari ini atau kajian sebelum zuhur siang hari ini dengan tema insyaallah bahaya merusak fasilitas umum. Jamaah rahimakumullah, adalah seorang sahabat perempuan bernama Ummu Mahjan, yang dia seorang wanita hitam. Kedudukannya di tengah-tengah sahabat biasa saja, tetapi ketika dia meninggal ternyata dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW. Itu karena perbuatan yang biasa dia lakukan sebelum meninggal dunia. Maka disebutkan dalam hadis diriwayatkan dari Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya suatu hari Nabi SAW menanyakan tentang wanita itu, di mana dia yang biasa membersihkan masjid ini, kata Rasulullah. Kata sahabat, oh dia berarti Ummu Mahjan ya Rasulullah, dia sudah meninggal ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Lalu dibawalah Nabi ke kuburannya Ummu Mahjan dan Nabi salat gaib di sana beserta sahabat yang lainnya. Maka Nabi mencari kuburannya lalu salat gaib bersama sahabat di sana, merupakan sebuah kedudukan yang tinggi oleh sahabiah atau yang meninggal yang namanya Ummu Mahjan tersebut. Kenapa Nabi menempatkan dia sebagai sahabiah yang baik dan dihormati oleh Nabi SAW jenazahnya setelah meninggal dunia? Karena semasa dia hidup dia biasa membersihkan masjid. Dia biasa membersihkan masjid Nabi yang dijadikan sebagai fasilitas umum untuk beribadah kaum muslimin. Maka dari ini bisa kita kiaskan kepada fasilitas umum yang lainnya, baik itu berupa halte, tempat pertemuan, taman, ataupun juga jalan. Dan ini juga didukung oleh hadis Nabi SAW secara khusus tentang itu. Di antaranya adalah hadis dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, alimni syai'an antafi'u bihi. Qala a'zilil adha anit tariq, a'zilil adha anit tariqil muslimin. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahu aku tentang sesuatu yang aku akan mengambil manfaat banyak daripadanya. Lalu Nabi berkata kepada sahabat itu bahwasanya a'zilil adha anit tariqil muslimin, engkau jauhkan segala macam duri atau segala macam penghalang di jalan kaum muslimin. Al-adha ini bisa berupa duri atau ranting atau kayu atau batu atau lubang atau sampah yang bisa mengganggu jalannya kaum muslimin yang dipakai untuk berjalan umum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian juga hadis yang lain Nabi SAW dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una au bid'i wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 70-an atau 60-an cabang. Dan Nabi mengatakan
qaulu la ilaha illallah fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling besar, yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang paling kecil adalah kata Nabi, imatatul adza anit tariq, membuang kotoran, membuang duri, membuang penghalang yang ada di jalan umum. Nabi SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan juga oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, diperlihatkanlah kepada beliau amal-amal dari umatnya, baik itu yang baik maupun yang buruk. Dan Nabi mengatakan, fawajjatu fi mahasini a'malihal adza tumatu anit tariq. Dan saya menemukan, kata Rasulullah, saya melihat di antara amal yang paling baik itu adalah ada orang di antara perbuatan biasa yang dilakukan oleh manusia, tetapi pahalanya besar dan baik di sisi Allah adalah yumatul adza anit tariq, atau min fi mahasin a'malihal adza yumatu anit tariq. Ada kebiasaan orang yang membuang sampah atau yang membuang penghalang, yang membuang duri dari jalan. Itu di antara amal terbaik yang aku lihat, kata Nabi SAW. Kemudian juga Nabi menyampaikan, wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nakhamatu takunu fil masjid la tudfanu. Dan di antara amal yang jelek yang kulihat, kata Nabi SAW, adalah seseorang yang meludah di masjid, kemudian ludahnya tidak dikuburkan. Ini adalah ketika masjidnya berlantaikan pasir. Ketika lantainya pasir, bagi sebagian orang tentu biasa untuk meludah ke pasir, tetapi menjadi sebuah keburukan ketika meludah ke lantai yang pasir tersebut, kemudian tidak dikuburkan ludahnya tersebut. Maka itu di antara amal yang paling jelek yang dilihat oleh Nabi SAW. Artinya membuat rusak, membuang sampah, merusak pandangan dan merusak penggunaan tempat. Maka itu adalah di antara perbuatan yang jelek yang dilihat dosanya oleh Nabi SAW. Maka kita bisa kiaskan ini kepada semua fasilitas-fasilitas yang dipakai oleh umum. Merusaknya merupakan keburukan dan menjaganya merupakan kebaikan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang merusaknya ketika kerusakan yang ditimbulkan itu besar, atau akibat dari kerusakan itu besar, maka besar juga dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam kerusakan tersebut dengan dosa yang besar, dengan ancaman neraka yang sudah disediakan oleh Allah taala. Di antara ayat yang berbunyi tentang itu adalah firman Allah taala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fil qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang apabila ada berbicara tentang urusan dunia, maka sungguh sangat menakjubkan engkau perkataannya, dan dia menyaksikan yang ada di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu adalah orang yang besar permusuhannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Orang-orang semacam ini juga apabila dia berpaling dari Nabi, berpaling dari kaum muslimin, maka dia membuat kerusakan di bumi ini. Dia membunuh tanaman, membunuh hewan-hewan. Wa yufsidu fil ardi liyuhlikal hartha wan nas wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah sangat tidak menyukai perbuatan seperti ini, perbuatan yang merusak seperti ini. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau nasihati, bertakwalah engkau, tinggalkanlah perbuatan itu, lalu dia akan bersikap sombong dengan dosanya merusak tersebut, fahasbuhu jahannam, kata Allah, maka orang seperti ini cukuplah balasan bagi dia itu adalah neraka. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad.
maka itulah seburuk-buruknya tempat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard. Orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi ini, yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat rusak di muka bumi ini, maka hukuman bagi mereka adalah dibunuh, kata Allah, hukuman mati. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau pilihan kedua, tangan dan kakinya dipotong secara berbeda, dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya juga dipotong. Kalau tangan kirinya dipotong, maka kaki kanan yang dipotong. Tuqattalu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ard. Atau orang semacam ini dijauhkan dari masyarakat, dijauhkan dari penduduk, dijauhkan dari bumi, ditempatkan di tempat yang terasing. Maka ini adalah balasan orang-orang yang membuat rusak, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ketika kerusakan itu besar dan masalah yang ditimbulkan dari kerusakan itu juga besar, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya dosanya besar membuat kerusakan, maka menjaga kelestarian, menjaga kenyamanan, keamanan dan juga kebersihan lingkungan merupakan perbuatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kaum muslimin yang diperintahkan oleh Allah hidup teratur, baik dan memberikan manfaat kepada banyak orang, bahkan memberikan rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya kepada manusia, tetapi Muslim Islam mengajarkan kita untuk memberikan kebaikan dan rahmat bagi alam semuanya. Alam itu adalah manusia, hewan, juga binatang, juga tanam-tanaman, lingkungan semua. Maka dengan keberadaan kaum muslimin, semua merasakan nyaman dan aman. Maka perbuatan merusak selain dari larangan dari agama, ancaman dari agama secara hukum kemasyarakatan dan juga hukum negara, perbuatan itu juga dilarang, bahkan diancam dengan hukuman penjara. Semoga kuliah kita pada siang hari ini atau kajian kita pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.